Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bersama lagi dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang memberikan terang kepada kita semua yang berada dalam kegelapan di dunia ini. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, dia ini anak kami, dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri."
Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkan lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini memang cukup panjang ya. Jadi terima kasih Anda sekalian telah bersabar mendengarkan bersama-sama Injil Tuhan pada hari ini. Injil ini sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Diawali dengan sebuah pembukaan. Dikatakan, sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Saudara-saudaraku, saya ingin kita semua memperhatikan kalimat ini. Ketika Yesus sedang berjalan lewat, dia hanya lewat. Tempat di mana kejadian itu terjadi bukanlah tempat di mana Tuhan Yesus menuju, karena dia sebenarnya sedang lewat. Tetapi dia melihat seorang buta yang butanya itu sejak lahir. Lalu, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Kita tahu bahwa di zaman itu di Israel memang orang-orang berpikir bahwa
Jika seseorang itu lahir cacat, buta, atau sakit, atau apapun, atau bahkan miskin, itu adalah hukuman dari Tuhan karena dosa yang telah mereka lakukan atau dosa dari leluhurnya, orang tuanya, kakeknya, dan lain-lain. Nah, maka murid-murid tadi menanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Inilah yang dimunculkan oleh Tuhan dalam Injil Yohanes hari ini. Kalau kita peka, saudara-saudaraku, Injil ini memunculkan kelemahan-kelemahan dari para rasul. Para rasul pun tidak terlepas dari sifat-sifat seperti orang Farisi yang suka menghakimi. Mereka lewat bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini dosa siapa? Menghakimi. Karena mereka masuk ke dalam pemikiran, cara berpikir orang-orang pada zaman itu. Maka Tuhan menjawab mereka, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Di sini saudara-saudaraku menarik. Ketika tadi saya mau baca, sebenarnya ada dua pilihan. Bacaan panjang dan bacaan singkat, yang versi singkatnya. Tetapi ketika saya ingin membaca yang singkat, ternyata bagian ini dipotong, tidak diikut sertakan, tetapi langsung ke bagian berikutnya. Maka saya kembali untuk membaca versi panjangnya. Karena apa? Karena ini adalah bagian yang sangat penting yang sering kali kita lewatkan, saudara-saudaraku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Para murid bertanya, ini dosa siapa? Kemudian Tuhan Yesus, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan pekerjaan itu dilakukan selama masih siang. Artinya apa? Mereka lewat, mereka lihat, dan mereka harus segera melakukan sesuatu. Karena jika malam, di mana tidak ada seorang bisa bekerja, dikatakan oleh Tuhan, akan datang malam, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Kita diberikan waktu, saudara-saudaraku. Kita diberikan waktu. Ketika kita melakukan segala sesuatu di siang hari, kita melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian kita melihat ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini poinnya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ngejudge, menghakimi? Ada orang miskin, itu salahnya dia sendiri karena dia pemalas. Dulu dia sekolah sering bolos. Karena dia kurang rajin. Atau kita harus segera datang kepada dia, menolong dia selagi kita masih bisa. Waktu itu sangat diperhatikan, terutama dalam Injil ini. Tidak ada kata menunda, saudara-saudaraku. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh kepada para murid di depan mata mereka. Dia berhenti membuat adukan ludah tadi seperti jorok gitu ya, tapi itulah caranya untuk menyembuhkan orang buta tadi. Langsung, tidak besok, tidak nanti dulu tidak. Tuhan menunjukkan selama masih siang kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kasih tidak mengenal menunda-nunda. Begitu melihat, segera lakukan. Begitu melihat, segera selesaikan. Dan kita tidak melakukannya setengah-setengah. Tidak. Ketika kita menolong seseorang, selesaikan sampai selesai. Sampai orang itu sungguh-sungguh merasa permasalahannya terselesaikan berkat pertolongan kita. Ini saudara-saudaraku yang sering kita lewatkan di sini. Kita tidak mau menunda-nunda. Kita tidak mau menghakimi, apalagi seperti orang Farisi yang ditampilkan dalam Injil ini. Begitu melihat orang buta itu tersembuhkan, sudah malah mereka sibuk tidak bersyukur kepada Tuhan, malah sibuk mencari pembenaran. Ini yang benar mana? Ini salah atau benar? Ini salah. Sehingga akhirnya bukan membawa
si buta tadi untuk merasa bahagia karena dia tersembuhkan, merasa diterima oleh orang sekitarnya, malah ditolak, diusir. Dan ini sering terjadi, saudara-saudaraku. Jangan dikira ini tidak terjadi di dalam gereja, di antara kita di zaman ini. Kita terlalu sibuk menghakimi orang. Kita mengabaikan waktu untuk segera menolong. Tapi perhitungan, ya kan? Mau menolong saja perhitungan. Nanti gini, dihitung-hitung, semuanya dihitung-hitung, saudara-saudaraku. Ketika menolong juga, tadi saya ngitungnya segini, saya sudah menolong dia, nanti upahnya kira-kira apa ya? Mungkin saya dapat apa ya? Dihitung-hitung, saudara-saudaraku. Kalau hidup kita pakai hanya untuk menghakimi orang, untuk menghitung-hitung. Sisanya untuk apa? Habis, saudara-saudaraku, habis. Tidak punya waktu lagi, dan malam segera datang. Di sini ada tanda kutip, malam segera datang. Kalau hidup kita selesai di bumi ini, kita diambil, kita dipanggil pulang kepada Allah, bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Baru nanti ketika sudah di rumah sakit menyesal. Kenapa tidak dulu-dulu saya berbuat sesuatu? Nah, ya inilah kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dan para murid pun, para rasul juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan itu. Tetapi mereka membuka diri. Mereka mau dibenahi. Dan hari ini, mereka membagikan pengalaman mereka kepada kita semua. Supaya kita pun yang punya kelemahan-kelemahan yang manusiawi seperti ini mau untuk diubah. Mau untuk disadarkan. Mari saudara-saudaraku yang menonton video ini, marilah kita sungguh-sungguh membuka hati. Marilah kita tidak menunda-nunda waktu. Kalau kita ingin berbuat kasih, jangan menunda-nunda waktu. Jangan menghitung-hitung. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh berbuat kasih untuk saudara-saudara kita, terutama mereka yang sangat-sangat membutuhkan, mereka yang tersingkir, mereka yang miskin, mereka yang istilahnya mereka yang kecil, mereka yang tersingkirkan. Mereka membutuhkan kehadiran kita, saudara-saudaraku, supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui perbuatan kasih kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.